Pak CEO saja yang jadi presiden. Wah, nggak bisa. Hari Senin saya harus upacara. Sorenya harus keluar angkasa ngecek pertambangan batu meteor. Hari Selasa saya harus pergi ke Argentina. Menghibur Messi yang gagal di final Piala Dunia. Sedangkan hari Rabu, saya biasa pulang larut malam. Karena harus pergi ke Cina untuk urus utang negara Konoha. Maksudnya untuk urus utang teman-teman saya. Kalau saya jadi presiden, nanti malah seperti pemimpin-pemimpin sebelumnya. Menentukan keputusan krusial di tengah malam. Pada ngamuk nanti kalian. Hari Kamis ada jadwal main catur sama Pak Putin. Kalau saya ingkar, wah, bisa dinuklir. Kalian tahu sendiri kan gimana Pak Putin? Walaupun saya punya koper perdamaian, tapi tetap saja saya harus main aman. Nah, mungkin bisa hari Jumat, tapi sampai jam 11 siang saja. Soalnya saya harus berangkat Jumatan, sedangkan pulang Jumatan saya harus ke Malaysia nonton F1. Kadang juga pergi ke Mesir untuk angkut pasir. Lumayan buat diekspor keluar angkasa. Di sana harga pasir ratusan juta. Hari Sabtu bagian urus gaji karyawan. Masalah uang saya harus urus sendiri untuk menghindari orang-orang yang mau korupsi. Dan itu sangat memakan banyak waktu. Bisa dari pagi sampai ke pagi buta. Soalnya karyawan saya ada 19 juta. Hari Minggu waktunya istirahat. Saya juga manusia, bukan makhluk luar angkasa. Lagi pula hari Minggu harusnya digunakan untuk kumpul bersama keluarga. Emangnya kalian dari Senin sampai Senin terus bekerja tapi nggak kaya raya? Sudah jelas kan? Saya itu orang sibuk. Bukan saya nggak mampu jadi presiden. Hanya saja saya nggak ada waktu. Kalau boleh saya sarankan, Gibran saja yang menggantikan. Betul nggak Pak Jokowi? Transfer dulu lah. Saudara-saudara, jika saya terpilih jadi presiden, maka program MBG akan saya lanjutkan. Dengan begitu, kalian tidak perlu khawatir gizi anak. Cukup bersantai dan silahkan gentayangan. Saudara-saudara, jika saya nanti terpilih jadi presiden, di sini akan saya bangun 100 juta koperasi desa. Ini untuk memudahkan kalian jika nanti membutuhkan sesuatu. Seperti rambut palsu, gigi palsu, atau ijazah palsu. Dan juga di koperasi nanti, saya akan penuhi keinginan kalian. Seperti ingin kostum pocong, ingin kostum genderuwo, atau ingin janji-janji Prabowo. Saudara-saudara, bertahun-tahun kalian hidup dalam kegelapan. Jika saya terpilih jadi presiden nanti, listrik akan langsung masuk sini. Terangkanlah, terangkanlah. Pemimpin yang bejat, korupsi uang rakyat. Jadi saudara-saudara, jangan lupa dukung saya nanti di pemilihan presiden 2029. Setuju? Mana suaranya? Mana teriakan kalian? Kenapa kalian diam saja? Aduh, saya lupa. Kan suara dan harapan rakyat sudah lama terkubur. Tapi tenang saudara-saudara. Walaupun sekarang kalian sulit bersuara, jika nanti saya terpilih jadi presiden, suara kalian tidak akan saya bungkam. Tapi tentunya juga nggak akan saya dengarkan. Karena menurut saya, di negara demokrasi, suara rakyat sangat diperlukan. Tapi pas waktu pemilu saja. Dengan begitu, persatuan dan kekuatan negara akan terjaga. Perekonomian akan terjamin.
tapi perekonomian saya dan kolega saja. Jadi saudara-saudara, fokuslah pilih saya di 2029 nanti. Jangan dengarkan orang-orang yang bilang minyi-minyi, minyi-minyi. Kalau ada yang bilang apapun, jawab saja, emang gue pikirin. Saudara-saudara, walaupun saya tidak bisa menjanjikan 19 juta lapangan kerja, tapi saya berjanji, syarat cari kerja akan dipermudah. Tidak akan ada syarat tinggi badan. Tidak akan ada itu syarat berpenampilan menarik. Tidak akan ada itu yang namanya orang dalam. Saya hanya akan menyediakan satu jalan, yaitu sogokan. Apakah kalian setuju, saudara-saudara? Transfer dululah. Tenang saja, kalau saya terpilih jadi presiden, saya akan sering-sering berkunjung ke sini. Tentunya untuk mengubur janji-janji. Masa harus ditepati? Bisa repot saya nanti. Baik, terima kasih, cukup sampai di sini. Terima kasih kalian sudah mau mendengarkan. Walaupun dari tadi kalian hanya terdiam. Entah karena menghormati atau sudah bosan mendengar janji-janji. Saya pamit undur diri dan hidup Jo. Nah itu. Isi Pak, Bu.